memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator. Mata pelajaran IPS memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya di indikator, yang berisi yang pertama, mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya ada mata pelajaran IPA yang memiliki kompetensi dasar. Pertama, memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya ada indikator. 1. Menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Yang kedua, menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian yang keempat, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan mengenai cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman sosial budaya membuat Indonesia menjadi unik dan berbeda. Keberagaman di Indonesia tersebut secara garis besar terdiri dari yang pertama, keberagaman sosial. Apa sih kira-kira keberagaman sosial itu? Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman sosial meliputi perbedaan suku, bahasa, adat, dan agama dalam masyarakat sekitar. Yang kedua ada keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi merupakan perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sehari-hari meliputi yang pertama produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Kemudian ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, di dalamnya terdapat penduduk dengan berbagai macam suku, adat, dan agama. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa saling menghargai. Cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, berlaku ramah kepada orang yang berbeda suku dengan kita. Misalnya, kita selalu menebarkan senyum kepada orang-orang. Kemudian yang kedua, saling menjaga kerukunan dan toleransi serta tidak merasa benar sendiri. Contohnya dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak menjelek-jelekan suatu golongan yang lain agar tidak menimbulkan masalah atau konflik. Yang keempat, berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keberagaman, sehingga keberagaman tersebut tidak punah nantinya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain, yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama.
Selanjutnya ada contoh-contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdapat suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua ada Pulau Jawa dan Bali. Di sini terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Di sini terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada Sulawesi. Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Yang selanjutnya, yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara. Di sini terdapat suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Selanjutnya, yang keenam, ada Kepulauan Maluku dan Papua. Di sini terdapat suku Tabelo, suku Dani, dan suku Asmat. Di sini ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa daerah yang pertama ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, yang kedua bahasa Sunda dari Jawa Barat, yang ketiga ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya ada keragaman rumah adat. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contoh rumah adat seperti rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, itu gambar rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan ya. Keragaman rumah adat yang ada di Indonesia ada rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, Honai dari Papua, rumah Bale dari Bali. Lalu keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian yang berada di Indonesia ada tarian kecak dari Bali, tarian jaipong dari Jawa Barat, tarian cendrawasih dari Bali, tarian perang dari Papua. Selanjutnya kita akan membicarakan keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia yaitu ada payas. Selanjutnya ada keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap dari pakaian adat. Salah satu contohnya yaitu ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Barat, pisau belati dari Papua. Selanjutnya keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat tradisional masing-masing. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional yaitu ada tambon dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Pria dan wanita suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberikan sesajen kepada para dewa. Adalah contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimilikinya, yaitu pertama, suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Kedua, suku Asmat menghiasi wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Selanjutnya ada cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Berikut cara memainkan alat beserta contohnya, yaitu pertama dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong dan gendang. Kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga, digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek misalnya biola dan debab. Selanjutnya ada yang keempat, ada dipetik.
alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Yang kelima ada digetarkan, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau diguang-guangkan, misalnya angklung dan marakas. Cara terjadi bunyi pada alat musik. 1. Biola. Cara terjadi bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. 2. Pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu tiupan yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. 3. Gitar. Cara terjadi bunyi, senar gitar yang dipetik akan menggetar senarnya. Getaran senar akan bersonasi dengan udara dalam kotak suara getar. Getaran akan menjadi bunyi. 4. Rembana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap rembana akan menghasilkan bunyi. 6. Angklung. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap babon akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklung. Perambat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki benda yang dapat merambatkan bunyi. 1. Bumi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. 2. Bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. 3. Bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair.